Untuk menghindari kehamilan, gadis itu akan menempelkan jimat misterius di perutnya. Sebelum mulai bekerja, untuk mencegah suaminya mengetahuinya, Anna akan menunggu sampai suaminya meninggalkan rumah setiap hari. Sebelum diam-diam mengambil plakat nama dari sudut dan menggantungnya di dekat jendela. Lalu, dia akan bersiap untuk menerima klien. Setelah itu, dia membuka pintu untuk menyambut pelanggan pertamanya hari itu. Tapi tamu ini tidak berperilaku seperti yang lain. Dia tidak terburu-buru menyentuhnya begitu dia masuk. Tetapi, Jack tiba-tiba meraih tangan Anna dan melihat memar di lengannya. Anna sedikit panik. Dia dengan cepat memberitahu Jack bahwa itu hanya memar kecil. Jack melihat luka memar besar dan luka lama di tubuh Anna yang hanya ditutupi tipis dengan debu. Dia mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, memar-memar itu hanya akan semakin parah. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang begitu baik. Sebagian besar klien hanya meninggalkan bekas kasar di tubuhnya. Kemudian Jack bertanya apakah suaminya tahu tentang ini. Anna mengira dia khawatir tertangkap. Jadi dia meyakinkan bahwa suaminya tidak tahu apa-apa. Karena keadaan mereka yang miskin, suaminya pergi bekerja setiap hari dan pulang sangat larut. Namun tetap tidak dapat menghasilkan cukup uang untuk menutupi biaya hidup mereka. Jadi, dia tidak punya pilihan selain diam-diam menerima klien untuk membantu menopang rumah tangga. Tapi Jack segera mengungkapkan kebohongannya. Ternyata, dia telah melihat suaminya Anna di kasino sehari sebelumnya. Dan yang membuat Anna merasa semakin putus asa adalah Jack sebenarnya dirujuk oleh suaminya. Anna sudah lama tahu suaminya pergi ke kasino setiap hari. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan lain selain mencari uang dengan cara ini. Tapi Anna tidak pernah menyangka bahwa suaminya tidak hanya tahu apa yang dia lakukan, tapi bahkan membantunya mencari klien untuk mendapatkan lebih banyak uang darinya. Pada saat itu, hati Anna hancur. Suaminya sama sekali tidak peduli lagi padanya. Malam itu, ketika suaminya pulang, dia tiba-tiba mulai meminta maaf kepada Anna berulang kali. Hutangnya semakin besar dan besar. Orang-orang di kasino itu mengancamnya. Jika dia tidak segera membayar, mereka akan memotong anggota tubuhnya. Untuk menyelamatkan nyawa suaminya, Anna memutuskan untuk menjual semua perhiasan yang telah dia simpan dari pernikahan mereka dan menggunakan uang itu untuk melunasi utang-utangnya. Suaminya segera bersumpah tidak akan pernah berjudi lagi dan berjanji bahwa setelah utangnya lunas, dia akan menjalani kehidupan yang baik bersama Anna. Anna benar-benar ingin mempercayainya. Keesokan harinya, suaminya mengambil semua barang milik Anna dan bahkan merampas satu-satunya angsa yang dimilikinya dari tangannya. Lalu dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun penyesalan. Terlepas dari segalanya, Anna tetap berpegang pada harapan. Tapi Jack tiba-tiba memberitahu Anna bahwa suaminya telah menjualnya ke kasino. Anna menolak untuk mempercayainya, tapi ketika dia melihat kontrak yang ditandatangani oleh tangan suaminya sendiri, sisa harapan terakhirnya hancur total. Dia mengira suaminya mungkin akan terus berjudi, tapi dia benar-benar tidak pernah membayangkan dia akan menjualnya. Dia ingin menemukannya dan bertanya mengapa, tapi dia tidak sengaja tersandung dan jatuh ke tanah. Menatap kontrak hitam putih di tangannya, dia tidak bisa lagi menahan keputusasaannya. Tepat saat itu, bunga lili laba-laba merah yang tak terhitung jumlahnya mulai mekar di sekitar Anna. Bunga-bunga ini tumbuh di hati jiwa-jiwa yang paling murni dan memperkuat kebencian orang-orang di sekitarnya.